Nah, Smart Listener menekan penyebaran COVID-19 Forkopimda di Kota Makassar di tahun 2020 itu sempat memberlakukan PSBB dengan beberapa kali perpanjangan waktu. Kemudian di tahun 2021 ini pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, pemberlakuan PSBB di tahun 2020 kemudian PPKM tahun 2021 ini tentu berdampak kepada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Nah, Smart Listener, bagaimana strategi membangkitkan kembali ekonomi masyarakat Kota Makassar yang selama ini terdampak pandemi COVID-19? Smart Listener, kita akan mendiskusikannya pagi hari ini tentunya di spesial program yang kami hadirkan untuk Anda di Makassar Insight, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dari jam 11 hingga jam 12 siang. Dan untuk hari ini kami akan menghadirkan beberapa narasumber secara virtual dan juga melalui telepon. Dan ya, Smart Listener, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami itu bisa melalui line WhatsApp ya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Sedianya untuk hari ini kita juga akan menghadirkan ataupun kita akan mengajak diskusi beberapa narasumber untuk pagi hari ini. Yang pertama, kami menghadirkan juga anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Erick Horas, ya. Kemudian dari pelaku UMKM, dalam hal ini kami mengajak pelaku ojek online, yaitu Bapak Jumail yang akan kita ajak berbincang juga. Kemudian Ibu Aulia, Master Covid dari Kecamatan Wajo. Baik, Smart Listener, untuk pagi hari ini langsung saja kita akan menghubungi. Untuk pagi hari ini saya juga tidak sendiri, sama-sama dengan Pak Adel Faris. Selamat pagi, Emil. Iya, selamat pagi Mirza, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, kita di Makassar Insight ya untuk siang hari ini, dan kita coba untuk mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana kita memulihkan ekonomi di masa-masa pandemi seperti saat sekarang ini. Kita tahu bersama sebenarnya kan sudah harusnya pasca pandemi ya, tapi ternyata ada beberapa minggu terakhir ini lonjakan kasus COVID ini semakin meningkat, dan itu juga berarti kembali meruntuhkan ya perekonomian secara nasional, khususnya di Kota Makassar sendiri. Dan terbukti dengan adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk kegiatan perekonomian sendiri ini sangat dibatasi. Yang dulunya sampai jam 8 malam, ini sampai jam 5 sore. Dan itu berarti pelaku-pelaku usaha kecil ini merasa terzolimi sih ya, karena kegiatannya ini jadi terbatas gitu ya, jadi terbatas. Dan kita berharap apapun yang dirasakan oleh pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang kecil ini, bagaimana bisa tetap eksis di tengah pandemi ya, walaupun mungkin juga jam siarnya atau jadwalnya untuk berdagang atau beroperasi itu dibatasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana bisa memulihkan ekonomi di masa-masa pandemi seperti saat sekarang ini? Ya, seperti yang tadi sudah Mirza sampaikan, bahwa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Dan kita menyapa dulu kepada Pak Erick Horas. Beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak Erick. Halo, selamat pagi. Belum baca. Ya, selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Erick? Halo. Iya, apa kabar Pak Erick? Baik. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi juga Pak Erick. Pak Erick di mana sekarang ini? Lagi tugas atau di rumah Pak? Waduh, saya hari ini masih di rumah. Rencana kegiatan hari ini? Karena kan aturan juga kan mengatur bahwa WFH itu 5%. Iya. Jadi ya teman-teman di DPRD pun juga itu boleh dikata lebih dari separuh lebih banyak beraktivitas di luar atau di rumah. Di rumah ya, termasuk dengan Pak Erick sendiri. Pak, terkait dengan kegiatan yang mungkin dilakukan selama pandemi ini, kira-kira dari Bapak sebagai anggota DPRD Makassar, apa yang saat ini lagi disoroti Pak? Ini terkait dengan pandemi yang kembali ada di Makassar ya, di
di mana pemberlakuan jam beroperasional itu dibatasi sampai jam 5 sore. Nah, tentu yang pertama mungkin kita prihatin dalam kondisi seperti ini, ya kan? Walaupun di Makassar memang statusnya belum memasuki zona merah, dia memasuki zona orange, seperti itu. Ya, saya pikir semua sektor akan terkena dampak terkait dengan PPKM ini. Tetapi PPKM kali ini saya pikir tidak separah pada saat dulu di tahun 2020 pernah melakukan PSBB ketat. Dan saya kalau nggak salah ingat PSBB ketat itu pada saat itu ya dunia usaha tidak diperbolehkan untuk konsumsi di tempat seperti itu. Ya itu sempat berjalan kurang lebih 2 minggu. Nah tentu dengan adanya PPKM ini, jadi PPKM ini bukan apalagi PPKM yang diterapkan sama di pulau-pulau lain, kayak misalkan Jawa atau Bali. Itu kan kalau mereka sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas, ya kan, dan WFH-nya itu 100% kalau nggak salah. Ya, kita masih diberikan ruang, menurut saya, ya, untuk bisa melakukan WFO 25% dan melakukan apalagi memberikan ruang kepada teman-teman dunia usaha untuk masih bisa melakukan dine-in, misalkan khususnya usaha-usaha mikro ke bawah, khususnya restoran, warung, ya rumah makan itu masih bisa diberikan ruang seperti itu. Jadi tentu harapan kami sebagai di DPRD sifatnya pertama kami pasti akan mengawasi hal-hal seperti itu karena aturan ini kita ketahui bahwa aturan ini aturan baku yang dimana yang sudah diatur oleh secara nasional ya turun ke provinsi dan turun ke kota serta kabupaten. Ya kami di DPRD pada prinsipnya akan mengawasi hal-hal yang sifatnya yang sudah menjadi aturan walaupun memang ini sifatnya bukan peraturan daerah. Ini kemarin dikeluarkan oleh saudara Bapak Wali Kota karena aturan ini dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Seperti itu. Iya. Pastinya dengan keterbatasan waktu yang diterapkan khususnya untuk pelaku ekonomi, apalagi kita tahu Pak Erik ini juga adalah salah seorang pengusaha ya Pak ya, dengan beberapa jenis usaha yang dikelola oleh Pak Erik. Ini juga pasti merasakan dampak ya Pak Erik ya? Sangat merasakan sebetulnya. Tapi ya kita nggak ada pilihan Bu, ya kan? Kalau kita meneruskan hal seperti ini ya kemungkinan Makassar bisa menjadi status darurat seperti itu. Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman sebagai pelaku usaha, ya, untuk tetap bersabar, tetaplah berkreatif, berinovatif, ya, karena saya pikir teman-teman yang bergelut di bidang usaha restoran, rumah makan, warung, ini kan juga menjadi kebutuhan orang sehari-hari. Bisa bagaimana caranya kita memberikan informasi kepada masyarakat, ya, baik itu sistemnya secara promosi, secara online atau seperti apa ya, itulah mungkin yang perlu terus teman-teman pelaku usaha terus berinovatif untuk melakukan promosi-promosi lewat sosmed. Seperti itu. Nah, inilah untungnya untuk peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota ya, karena khusus untuk yang yang khusus take away itu diperbolehkan sampai 24 jam ya Pak ya? Take away itu diperbolehkan sampai dan dine-in itu juga mungkin diperbolehkan. Cuma memang ada batasan-batasan okupansi tempat yang tidak bisa mencukupi lebih dari 25%. Seperti itu. Dan saya melihat sudah berjalannya 2 hari ini, saya rasa masyarakat di Makassar kesadarannya cukup patuh, ya, mereka cukup perhatian terhadap kasus COVID kita di Makassar. Ya, mudah-mudahan saya berharap ini cuma bisa berjalan sampai 2 minggu. Mudah-mudahan berikutnya sudah bukan lagi status PPKM, Makassar bisa kembali lagi pada status PSBB saja. Seperti itu. Iya, oke. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pak Erik kepada teman-teman sebagai pelaku usaha Pak Erik seperti apa? Ya, kita membantu juga melakukan sosialisasi kepada teman-teman, ya kan? Karena begitu banyak poin-poin substansi yang dikeluarkan berdasarkan aturan-aturan ini, ya perlu juga kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman pelaku usaha khususnya dan kepada masyarakat, para pekerja seperti itu. Ya,
Ya mungkin masih ada beberapa perusahaan yang tanda kutip keras kepala, belum mau mengikuti aturan-aturan tersebut. Nah itulah fungsi kami mengawasi, tapi tentu yang mengeksekusi di lapangan bukan kami. Kan ada yang dibilang Satpol PP, tetap itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Nah seperti itu, dan tentu ini juga dari kami dari fraksi Gerindra ya, karena ini akan berdampak kepada masyarakat kurang mampu ya. Saya pikir banyak juga akan pasti terjadi pekerja-pekerja yang harus dirumahkan. Ini kan semua dampak sosial ya. Saya berharap kepada dinas sosial, mudah-mudahan salah satu dari mereka ada mendengar ya, untuk melakukan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena saya pikir ini sangat berdampak kepada masyarakat. Baik itu bantuannya dalam bentuk sembako, ya terserah. Baik itu bantuannya langsung dalam bantuan langsung, ya itu terserah gitu loh. Yang jelas pasti dalam 2 minggu ini masyarakat yang kurang mampu pasti akan sangat terdampak dan sangat merasakan ya dampak ya, dari sangat merasakan aturan PPKM ini. Seperti itu. Baik, kita akan mendengarkan juga keluhan dari para pelaku usaha ekonomi. Kalaupun bukan curhat gitu ya, tapi paling tidak mereka juga pasti minta masukan ya. Selaku anggota DPRD Makassar, mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha yang kami akan hubungi nih Pak Erik. Saya coba menghubungi saudara kita Bapak Jumail ya, Bapak M. Jumail. Beliau ini adalah salah seorang driver online Pak Erik ya. Oke, baik. Sambil menantikan hubungan telepon dengan pelaku ojek online ya Pak Erik, saya ingin seperti yang diinformasikan tadi bahwa untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Makassar itu membentuk satu inovasi, yaitu dengan adanya Makassar Recover ini Pak Erik. Halo, Tanggapannya seperti apa? Ya, saya pikir Makassar Recover salah satu program yang tidak banyak dilakukan oleh kota dan kabupaten lain, kota-kota lain khususnya yang ada di Indonesia. Saya pikir ini salah satu program yang cukup dahsyat ya, turun ke masyarakat yang begitu terstruktur sampai ke kelurahan, sampai ke lorong-lorong ya. Mereka akan men-tracing semua masyarakat yang terkena COVID-19. Bagaimana itu, baik itu dari sisi pencegahannya, ya, baik itu dari sisi penyembuhannya, mereka juga tangani. Ya, kemarin Bapak Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwa Makassar COVID-19 akan melakukan secara intens ke bawah, ya, akan melakukan tracing agar supaya salah satu upaya untuk tidak meningkatkan COVID-19 ini ada di Kota Makassar, gitu loh. Bahkan kita berharap dengan kerja-kerja Makassar Recover ini selama 2 minggu ini bisa menekan turun ke bawah. Karena memang sempat kemarin ada isu yang kami dengar ya, data yang keluar terkait masalah Makassar terkait dengan COVID di Kota Makassar ini agak sedikit membingungkan ya. Betul, data dari mana ya, data agak ada sedikit perbedaan, data dari nasional maupun pusat ya, ada sedikit itulah saya dengar isunya seperti itu. Nah tentu kami berharap pemerintah kota ya tidak terpengaruh dengan data, tetap bekerja ya, nanti kita lihat selama 2 minggu ini mudah-mudahan angka COVID di Makassar ini bisa turun dengan kerja-kerja Makassar Recover. Ya, oke. Pak Erik, ini kita sudah tersambung dengan salah seorang driver online, Pak Mail. Assalamualaikum, Pak Mail. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah pandemi ini ya, Anda juga pastinya terdampak dengan peraturan yang telah diberlakukan di Kota Makassar, di mana beberapa aktivitas mungkin agak dibatasi ya Pak Mail ya? Iya, benar. Kegiatan selama ini seperti apa Pak Mail selama pandemi COVID-19? Apakah juga Anda merasakan dampak dari peraturan dari Wali Kota? Oh iya. Ya, silakan Pak. Jadi terima kasih banyak kesempatannya. Adapun yang saya bisa sampaikan ini masukan dari rekan-rekan ojol yang ada di Kota Makassar yang selama ini
merasa kekurangan orderan selama masa pandemik dan pemberlakuan PPKM karena pembatasan Kegiatan ya. jam operasional restoran itu jam 5 sore. Jadi setelahnya itu kalau masuk waktu malam orderannya teman-teman mulai berkurang karena ya kebanyakan restorannya sudah pada tutup. Jadi ada yang cancel begitu ya? Kalaupun Iya. pergi ke mall juga dibatasi ya Pak Mail ya. Karena kalau mallnya juga Iya, sekarang sudah tertutup tutup ini jamnya. jam 5 sore ini. Iya. Nah, katanya dari Pak Erik ini untuk pelaku usaha ini harus lebih kreatif. Ada tidak kegiatan-kegiatan lain selain ya paling tidak untuk mendorong supaya ekonomi Pak Mail juga bisa bertumbuh di tengah pandemi seperti saat sekarang ini, selain mungkin melakukan pekerjaan sebagai driver online. Bagaimana Iya. Pak? Pak Mail, Mail. sekarang ini kita juga bersama dengan Pak Erik Horas ya, anggota DPRD Kota Makassar. Oh iya, selamat siang juga. Ya. Bisa Pak juga. Ada usaha-usaha lain mungkin yang bisa membantu ekonomi Pak Mail di tengah-tengah pandemi ya. Seperti yang tadi Pak Mail sudah sampaikan bahwa kegiatan untuk berojol ini agak terbatas juga ya karena kurangnya pelanggan. Oh iya. Jadi kalau saya sendiri pribadi memang selain untuk ojek online ada juga kegiatan UMKM yang beberapa bulan lalu saya sudah rintis semenjak pandemi ini karena masukan mulai berkurang di ojek online, jadi saya coba-coba beralih ke UMKM. Alhamdulillah untuk pemasukannya sih lumayan, tapi saya juga arahkan ke teman-teman seperti itu. Kita pintar-pintar melihat kondisi saat ini. Kalau boleh tahu Pak Mail, usahanya apa Pak Mail? Kalau saya untuk saat ini laundry, Pak. Laundry ya. Iya. Jadi saya untuk teman-teman jadi Lumayan hasilnya ya Pak ya. laundrynya iya. Kalau mau diantar jemput, jadi saya alihkan orderannya ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa antar jemput. Memang ke konsumen iya. gratis, tapi nanti saya yang berikan bayarannya ke teman-teman begitu. Ini kreatif ya. Kreatif ya. Bagaimana Pak Erik mendengar penyampaian dari Pak Mail tadi? Iya, selamat siang Pak Mail. Jadi saya pikir Pak Mail itu cukup kreatif seperti apa yang saya katakan. Ya kan, kita memang harus bangkit dan bangun dalam masa COVID seperti ini. Saya lihat banyak pelaku-pelaku usaha atau usaha-usaha anak-anak muda ya yang baru berawal melakukan usaha. Mereka dengan situasi COVID-19 ini mereka jauh lebih bisa jauh lebih mandiri seperti itu ya. Dimana aktivitas operasional tadi yang disampaikan memang sangat dibatasi ya kan. Memang nggak semua restoran itu buka 24 hour gitu loh, karena memang ada beberapa pertimbangan. Belum tentu mereka buka 24 hour juga. Itu apalagi pemasukan mereka, omset mereka bisa menutupi operasional mereka selama berjalan 24 jam. Nah, sehingga saya pikir teman-teman ojol ini akan jauh berdampak memang ketika begitu banyak dunia pelaku usaha tutup, ya tentu orderan mereka juga tidak banyak, pasti akan berkurang. Nah, tapi yang perlu saya ingat kembali ya, pemerintah kota ini ada melakukan satu program khusus di hari ojol selama 1 minggu 1 kali. Nah, itu saya pikir itu mungkin sangat membantu teman-teman ojol ya. Jadi memang ditekankan untuk seluruh instansi pemerintah ya, baik itu mereka mau ke kantor, melakukan transportasi keluar atau aktivitas apapun, itu semua harus apalagi memakai Grab, ojol lah seperti itu. Nah, salah satu program dulu itu ada setahu saya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa mengurangi dampak dari teman-teman ojol seperti itu. Tapi sepertinya sempat mereda ini ya, maksudnya tidak ada lagi kegiatan seperti itu ya, atau masih ada Pak Erik? Ada, kemarin Pak Wali ada menyampaikan kok di paripurna bahwa kita akan ada ojol juga. Ya, cuma mungkin lagi sementara diatur, didesain bagaimana rupanya, kira-kira ini bisa dapat berjalan seperti itu. Karena sobat saya ada juga program, memang beliau kan ada programnya gitu loh, ya kan, divisi misi beliau kan ada terkait masalah COVID ini gitu loh, untuk memberdayakan teman-teman ojol seperti itu.
Jadi sebetulnya ada perhatian lah dari pemerintah terkait itu. Pak Mail, gimana Pak Mail? Masih ada? Oh, iya. Apa saja yang disampaikan? Jadi saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erik apa yang disampaikan tadi. Dan menyangkut masalah program Pak Wali Kota Makassar menyangkut Hari Ojol, kalau selama ini kurang lebih 6 bulan semenjak keluarnya program tersebut, untuk dampak untuk teman-teman itu belum terlalu signifikan dan belum dirasakan sama sekali program tersebut. Dan iya, oleh karena itu saya memang berencana dengan beberapa perwakilan ojol yang ada di Kota Makassar ingin audiens dengan Pak Wali untuk membahas teknisnya program tersebut, karena sampai saat ini dampaknya memang belum dirasakan oleh teman-teman di lapangan. Seperti apa misalnya Pak Mail? Masukannya. Iya, yang seperti yang disampaikan tadi Pak Erik, kalau kan setiap dalam seminggu ada 1 hari khusus untuk hari ojol, yaitu hari Selasa. Selasa ya betul. Jadi semua pegawai Pemkot bisa order Ojol. untuk pengantarannya ke kantor atau pulang kantor atau orderan makanannya, makan siangnya, seperti itu. Yang Pak Mail tadi katakan bahwa belum terasa dampaknya itu karena memang situasinya atau apanya nih Pak Mail? Dampaknya belum terasa semenjak belum diberlakukan ini PPKM, memang belum ada kami rasa sama sekali. Dan harapannya kami memang setelah diberlakukan ini PPKM, program tersebut bisa berjalan dan dirasakan oleh teman-teman. Sesama ojol ya. Halo Pak, sesama driver ojol. Iya. Iya. Itu harapannya kami. Semoga programnya Pak Wali, hari ojolnya bisa berjalan dan bisa dirasakan oleh teman-teman di lapangan. Seperti itu. Iya, oke, baik. Kita break dulu ya. Terima kasih Pak Mail untuk kesempatannya sudah berinteraksi dengan kami di sini di Makassar Insight. Masukannya insya Allah pasti didengarkan oleh Pak Erik. Oh iya. Ya, oke ya Pak Mail ya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Iya. Halo Pak Erik. Pak Erik, untuk sementara kita break dulu ya Pak Erik ya. Mungkin bisa bisa out dulu dari Berapa lama break? kurang lebih 5 menit. Dan Pak Erik bisa off dulu, bisa offline dulu, nanti bisa masuk lagi kembali Pak, bisa join kembali lagi ya Pak Erik. Ya oke. Baik, kita akan menunggu kehadiran Pak Erik kembali. Dan untuk sementara smart listener, kami juga akan berbincang dengan salah satu master COVID di Kota Makassar untuk menyampaikan bagaimana sepak terjangnya teman-teman dari master COVID ya menghadapi pandemi untuk saat sekarang ini. Tetaplah bersama kami di Makassar Insight.